Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Letari Elfrida Tesalonik Boromar Pawung, asal saya dari Sumatera Utara. Di sini saya mengambil judul video materi saya tentang Pulau Samosir dalam sejarah atau sejarah Pulau Samosir. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Ibu dan Bapak dikarenakan saya tidak dapat langsung ke wilayah tersebut dikarenakan jauh dan tidak dapat saya jangkau. Jadi di sini saya mengambil video tersebut dari YouTube seseorang. Nanti saya cantumkan namanya. Baiklah, daripada menunggu lama-lama lagi, saya akan menampilkan video tersebut. Ibu dan Bapak, selamat menonton dan selamat menikmati. Video tersebut ada menjelaskan bahwasannya suku dan kebudayaan berbagai macam di Indonesia, yang merupakan salah satu budidaya bangsa Indonesia. Salah satunya ialah suku Batak Toba yang memiliki titik perbedaan sesuai dengan kondisi dan waktu yang pernah terjadi. Salah satu mewarnai irisan kisah masa lalu yang pernah terjadi di Danau Toba. Kekayaan dari Toba Samosir adalah memiliki adat dan kebudayaan yang sangat melekat pada diri suku Batak tersebut. Suku atau kisah yang terjadi di suku Batak Toba. Di tengah Danau Toba di Sumatera Utara, sebuah pulau vulkanik yang memiliki ketinggian 1000 km. Dari sinilah legenda atau kisah suku Batak dapat digali. Dalam sudut pandang zaman kuno dahulu, bangsa Batak sangat mempercayai bahwasannya manusia merupakan awal dari Raja Ihat yang diturunkan oleh Mula Jadi Nabolon. Hingga pada saat ini, suku Batak memiliki dua kisah, yaitu kisah modern dan kisah zaman kuno. Dari sejarah ini, suku Batak mendirikan salah satu tugu, yaitu Sopo Guru Tate, atau bisa disebut dengan rumah guru Tate. Sebutan masyarakat Batak dahulu, yaitu sebutan untuk Tuhan mereka pada zaman dahulu. Dari tempat-tempat tersebut merupakan tempat dari keluarga Raja Batak Toba pada zaman dahulu. Hingga pada saat ini, suku Batak Toba masih saja mempercayai tempat Sopo Guru Tatea tersebut, yang merupakan tempat raja pertama pada zaman dulu. Bahkan tempat Guru Tatea tersebut juga merupakan tempat sakral bagi suku Batak hingga saat ini. Kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari penjaga Sopo Guru Tatea tersebut yang bernama Limbong mengenai tentang Raja Batak beserta anak dan menantu. Inilah pertama si Raja Batak. Mulanya orang manusia, namanya si Raja Hiyat manusia. Inilah istrinya, Opung Buru, Tantan Debata, yang diturunkan dari langit. Lahirlah anak Opung ini dua, anak Opung si Raja Batak ini. Inilah anak pertama. Inilah Opung Guru Tatea Bulat yang memegang tunggal panah dua. Inilah istrinya, Opung Guru si Batu Bulu. Inilah yang diturunkan dari 7 bidadari itu.
Raja di Sumbawa yang memegang buku lalat dari ambil kulit kayu. Inilah istrinya, Opung Bo Naulibasa. Itulah hasil penjelasan dari Limbong, penjaga Sopo Guru Tatea bulan tersebut. Bukan hanya budaya tentang kisah sejarah tersebut, tetapi di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana kisah patung si Gale-Gale yang ada di wilayah Tomok, Sumatera Utara di Pulau Samosir. Pada zaman dulu hingga pada saat ini pun patung si Gale-Gale masih saja dianggap suatu legenda atau cerita tentang suku Batak. Nah, menurut legenda yang saya baca, kisah sejarahnya yaitu pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Nah, si Raja Rahat ini memiliki seorang putra bernama Raja Manggale. Pada suatu hari, raja ini mengirim putranya tersebut untuk berperang. Tetapi sayangnya putranya itu meninggal di medan perang tersebut. Dan jenazah dari putranya tersebut tidak dapat ditemukan hingga pada saat ini juga. Lalu si raja itu sangat sedih sampai si raja jatuh sakit dan tidak ada satupun dukun yang mampu menyembuhkannya. Nah, pada akhirnya para ketua kerajaan tersebut memiliki sebuah ide di mana mereka membuat sebuah boneka kayu yang menyerupai muka si Raja Manggale agar dapat mengobati luka si Raja Rahat tersebut. Lalu mereka menggelarkan sebuah pesta dan di mana para ketua kerajaan itu menyuruh dukun agar memanggil arwah si Raja Manggale untuk masuk ke dalam tubuh boneka buatan tersebut. Nah, setelah dukun tersebut berhasil, nah si raja itu senang kembali bahwasanya dia bisa melihat anaknya lagi ya walaupun itu hanya boneka kayu. Nah, semakin canggihnya teknologi dan perkembangan zaman, patung si Gale-Gale ini bisa digerakkan oleh tangan manusia dan bisa sebagai tari-tarian jika kita datang ke wilayah Tomok di Pulau Samosir. Nah, itulah cerita legenda dari sisi mistisnya patung si Gale-Gale pada zaman dulu. Nah, selain dari destinasi patung si Gale-Gale ini, kita juga dapat melihat objek wisata sejarah yaitu makam Raja Sidabutar atau Raja di Huta Tomok Pulau Samosir. Nah, dari video yang tergambarkan di sini bahwasanya makam tersebut adalah makam dari Raja Sidabutar. Nah, dari depan peti tersebut memiliki sebuah pahatan Raja Sidabutar. Dari makam Raja Sidabutar tersebut memiliki ukiran gambaran kepala yang sangat besar yang melambangkan simbol dari sang raja, dan ukiran gambaran tersebut lebih kecil karena memiliki simbol dari permaisuri sang Raja Sidabutar Borudamanik. Nah, begitu saja hasil pemaparan dari materi saya untuk video kali ini. Saya tahu, saya mengerti di dalam video saya masih banyak kekurangan dan penjelasan dari materi saya juga masih kurang jelas untuk dimengerti. Saya harap Ibu dan Bapak memaafkan saya atas penjelasan materi saya yang kurang sempurna tersebut. Demikianlah hasil video yang saya tampilkan. Terima kasih buat Ibu dan Bapak telah menonton hasil video saya tersebut. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.